بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Senang sekali saya Abe Gifran bisa menyapa kembali para pemirsa yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di studio semua. Insya Allah siang ini kita akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya jangan asal viral dan termakan hoax. Sikap Rasulullah terhadap istrinya dan cara menghapus iri dan dengki. Insya Allah tema-tema menarik ini akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya Al-Ustadz Erik, yang kedua Al-Ustadz Kiai Syahdan, dan yang ketiga oleh Al-Ustadz Abu Musa. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada pasti akan terus bisa memantau apa yang akan dibahas oleh guru-guru kita semua. Dan para pemirsa dimanapun berada boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada para guru-guru kita. Begitupun ketika para pemirsa ingin belajar ngaji, insya Allah kita akan ada program dalam segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Namun tetap sebelumnya saya akan ingatkan kepada semua para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang di studio untuk terus tetap kita menjaga 5M. Apa itu? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Nah, sehingga agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum guru kita menyampaikan lebih dalam tentang tema yang tadi akan dibahas, sebelumnya mari sama-sama kita lihat dulu cuplikan VT yang berikut ini. Video yang memperlihatkan seorang pria yang mengenakan peci dan rompi berwarna hitam saat menendang dan membuang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Diketahui lokasi peristiwa itu terjadi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Video berdurasi 20 detik ini viral di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai kalangan lantaran dianggap mencederai kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terbangun di Kabupaten Lumajang. Kalau saya sih nggak setuju ya. Aku sih kurang setuju ya. Kalau menurut saya sih nggak setuju ya. Aku nggak setuju sih. Menurut saya nggak setuju. Menurut kepercayaan saya tidak membenarkan, tapi kan tergantung orangnya lagi gimananya. Menurut aku sih
itu tahayul, lebih ke tahayul. Tapi baik lagi, menghargai aja, toleransi. Kalau menurut saya sih ya sebelumnya karena saya muslim ya, jadi kalau saya kan nggak ada di agama saya kan nggak ada seperti itu. Cuma kita namanya Indonesia yang ragamakan budaya dan juga itu kan kepercayaan orang sana ya. Ya paling nggaknya walaupun kita nggak percaya, kita juga harus saling menghormati sih atas akan kepercayaan orang lain. Jadi dia kayak mungkin berdoa untuk yang dia percaya itu atau gimana. Kalau yang saya tahu sajian itu kan seperti bentuk makanan berupa pangan gitu, buah-buahan atau daging yang dikasih untuk persembahan gitu kan. Tapi nyatanya itu malah seperti sia-sia gitu, malah dibuang. Kita telah menyaksikan tayangan yang viral dan seperti apa dan bagaimana menyikapinya. Hadir di depan kita ada guru kita. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segar ya guru ya. Alhamdulillah. Silakan guru dengan tema yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk dan manfaat buat umat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau calon penghuni surga memang harus semangat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana berita ya berseliweran, apalagi sekarang zaman medsos. Kalau bahasa ininya tuh open source, terbuka semua. Jadi kalau dulu berita itu dipilah-pilah ya, ada orang yang atau lembaga yang bertugas untuk menyampaikan ini bagus beritanya, ini enggak. Kalau sekarang semuanya bisa kemudian kita akses, bisa dapat kita berita informasi apapun. Nah, di dalam Islam ini sudah diantisipasi sejak dahulu. Sudah ada tindakan preventifnya. Apa? Jelas di sini oleh Allah ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayun. Apa artinya? Orang-orang yang beriman, jika kemudian datang satu berita ya dari orang-orang fasik, hendaknya kita apa? Tabayun. Apa itu tabayun? Ya ini kan sering ya, pemirsa di rumah juga sekarang pasti sering sekali dengar tabayun begitu. Apa sih tabayun sebetulnya? Tabayun itu kalau kita pahami artinya mencari kejelasan dari sesuatu agar benar-benar jelas kebenarannya. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu apapun itu mesti kita check and recheck. Artinya kita periksa, kita teliti. Jangan sampai kita dengan berita tersebut, dengan informasi tersebut langsung bereaksi, merespon yang tidak kita cek lagi atau tidak kita periksa lagi. Padahal ini ternyata informasi yang kalau zaman sekarang disebutnya hoax. Ya, informasi berita bohong. Nah, kita harus pahami. Tetapi ingat ini pemirsa ya. Tidak semua berita juga harus ditabayun. Wah, jadi gimana nih Ustadz? Benar. Untuk kebenaran-kebenaran yang sudah hakiki, al-haqq, nggak perlu ditabayun. Karena apa? Karena nanti malah jadi berulang-ulang, capek, buang-buang energi. Apa sih kebenaran yang hak? Nih, kalau Ustadz tanya, wah ini nih semuanya nih pasti udah santri-santri semua cerdas. Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Yang di sebelah sini 1 tambah 1 berapa? 2. Bener 2. Ustadz 1 tambah 1 berapa? Orang-orang soleh, orang-orang solehah, orang-orang beriman, yang tidak beriman, orang-orang penjahat, pembunuh, orang-orang yang semua yang fasik. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Perlu ditabayun lagi nggak? Nah ya, jadi kalau kebenaran-kebenaran yang betul-betul hak
kebenaran yang hakiki, kita tidak perlu tabayun lagi. Tetapi kalau kita mendapatkan kebenaran atau informasi bukan kebenaran yang kemudian ada subhat, meragukan atau kita tidak memahami, nah ini perlu kita kemudian cek and recheck. Jadi tabayun itu salah satunya bisa diartikan meneliti ulang gitu, agar supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Betul nggak? Nah, ini harus dipahami kenapa? Karena coba kita lihat asbabun nuzulnya dulu nih dari ayat ini. Ya, surat Al-Hujurat tadi dibacakan oleh Ustadz Yusuf kan. Sebetulnya kenapa ada tabayun ini? Begini, dulu singkat cerita ya, ada yang namanya Harith bin Diror. Beliau ini masuk ke dalam keislaman. Ya, nah kemudian oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau ini ditugaskan atau diperintahkan untuk berzakat. Berislam, kemudian apa? Berzakat juga. Karena wajib rukun Islam kan. Nah kemudian Haris bin Diror ini ya, Al-Khuzai ini kemudian bilang sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, biar saya ini, kan Bani Mustalik tuh. Dulu nih musuhnya Rasul Bani Mustalik ini ya, yang diperangi. Tetapi ketika dia masuk ke dalam keislaman, dia pemimpinnya, dia bilang, saya akan kembali ke kaum saya, kemudian saya akan memungut zakat di sana. Nah, nanti antum Rasulullah SAW kirim utusan ke sana. Ketika sudah terkumpul zakatnya, nanti kemudian tinggal diambil sama utusan dari Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, berangkatlah Haris bin Diror ini. Kemudian Rasul mengutus yang namanya Walid bin Uqbah. Walid, kamu nih sudah dikumpulin nih zakatnya nih sama Harith. Kamu tinggal ambil tuh nanti situ. Nah Walid ini pergi. Tetapi karena ini kan dulu musuh nih, Bani Mustalik nih. Lagi di jalan, takut. Takut ada apa-apa di jalan ke sana tiba-tiba kemudian diserang dan lain-lain. Akhirnya dia memutuskan dengan pikirannya sendiri, dengan zon, makanya dengan pikirannya dia memutuskan untuk nggak jadi. Makanya dilarang juga kan di dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'da dhoni itsmun. Ya orang-orang beriman, jangan kalian itu terlalu banyak prasangka. Karena ada dosa dalam prasangka tersebut. Suudzon kan berdosa, benar nggak? Nah dia udah suudzon. Walid ini takut ini kalau terjadi apa-apa. Balik beliau ini pulang. Kemudian tetapi sampai kepada Rasulullah SAW, apa beritanya? Kata Walid bin Uqbah ini, Harith tidak mau memberikan zakat. Bahkan aku akan dibunuh. Coba, nah ini udah berita hoax pertama nih dulu di zaman Rasul kan. Coba kalau seandainya ya Rasulullah SAW tidak tabayun, coba bayangkan. Langsung kan pasti wah ini bisa diperangi ya, bisa kemudian terjadi fitnah, kehebohan begitu. Nah tetapi Rasulullah SAW kemudian mengutus untuk coba dicek ke Haris. Benar nggak kejadiannya seperti yang dilaporkan oleh Walid bin Uqbah. Ternyata ketika utusan datang Haris menunggu. Antum kemana? Katanya gitu. Kok ditunggu-tunggu nggak ada. Nah ini bilang beritanya di Madinah apa? Beritanya tidak mau Haris ini memberikan zakat dan bahkan akan membunuh. Ini nih makanya perlu yang namanya tabayun tadi. Penting sekali kita dalam setiap permasalahan ditabayun. Jangan sekali-sekali ada bahkan bukan seseorang yang kita kenal kemudian menyampaikan berita kemudian kita telan mentah-mentah. Kecuali kebenaran yang hak tadi. Apa sih kebenaran yang hak? Antum tahu nggak? Kata si Anu ini ya, katanya si Fulan, antum matanya 2. Nah gitu kan, kebenaran yang hak nggak kan gitu. Antum ini kupingnya 2 kan gitu. Nah itu kan sudah tidak perlu ditabayun lagi gitu. Siapa yang ngomong kuping saya 2, saya 4 kupingnya. Wah misalnya gitu. Ya kan nggak seperti itu. Nah hal-hal seperti ini penting. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang bisa jadi editan. Video bisa diedit, betul nggak? Berita-berita bisa dihapus-hapus. Nah inilah yang berbahaya yang kemudian
semua dari kita semuanya harus kemudian cek and recheck, apalagi dalam etika bersosmed. Ya, harus dicek, harus dilihat. Ada satu kejadian lagi sebetulnya yang tadi antum buka di mukadimah. Apa? Ada satu hoax, fitnah yang disebarkan ketika di zaman Rasulullah. Sampai gunjang-ganjing orang-orang yang beriman pada saat itu. Kenapa? Karena ada hoax tentang apa? Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Wah, ini sedikit kisahnya ya. Nah, kisahnya gimana? Kisahnya sebetulnya pada satu hari setelah peperangan, kemudian rombongan Rasulullah SAW ini pulang ke Madinah. Ya, pulang ke Madinah. Kemudian di tengah jalan ketika sudah malam ini, Aisyah radhiyallahu anha ini mau kemudian buang air ke belakang. Kemudian rombongan berhenti. Rombongan berhenti, Aisyah kemudian ke kamar mandi, ya ini istilahnya gitu. Nah, kemudian pada saat itu Aisyah balik. Ketika Aisyah balik, kan dibawa di tandu, ya di tandu itu. Ketika balik, Aisyah memeriksa kalungnya. Kalungnya nggak ada, jatuh. Turun dari tandu, mencari lagi. Orang yang nandu karena gelap malam nggak tahu, diangkut aja tandunya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Aisyah itu sebetulnya berat badannya berapa kira-kira? Nah, kalau yang di rumah berat badannya nih, ya kira-kira ibu-ibu yang ketika diangkat itu kemudian 4 orang atau 2 orang sudah kemudian ini, itu kan terasa betul. Tetapi berarti Aisyah ini tandu ada beliau dan tidak ada beliau ini tidak terasa. Paham ya? Jadi kurus-kurus, langsing-langsing. Kayak pemirsa di rumah semua tuh langsing-langsing kelihatan dari saya nih, dari sini. Ya, maunya gitu kan. Nah, jadi gak tahu bahwa Aisyah ini tertinggal. Kemudian tandu ini berangkat. Ketika berangkat sudah Aisyah keluar, wah sudah berangkat ini yang namanya rombongan. Kemudian Aisyah tertidur menunggu siapa yang nanti akan balik ya. Kan karena kalau udah ngeh kan, waduh ini ketinggalan akan balik. Nah, Aisyah menunggu. Datanglah Sofwan. Kemudian melihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang terdengar itu kemudian Aisyah bangun dan kemudian diantarkan. Nah, disinilah kemudian ada hoax. Hoax yang kemudian disebarkan bahwa ternyata Aisyah itu berselingkuh, kurang lebih begitulah. Gitu ya. Dengan tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi gunjang-ganjing yang kemudian disinilah ya ditegaskan oleh Allah bahwa mereka-mereka ya yang sebetulnya senang menyebarkan berita-berita keji di antara orang-orang yang beriman, ya. Azabun alimun, kata Allah itu azabnya fi dunia wal akhirat. Jadi diazab itu di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena dia menyebarkan hoax untuk memecah belah, untuk merusak keharmonisan orang-orang beriman. Nah, inilah. Jadi intinya ada orang-orang yang sengaja memang membuat hoax. Nah, jadi hoax itu ternyata ada memang orang-orang yang sengaja yang membuat hoax. Jadi kita harus semakin hati-hati. Nah, untuk semua nih di rumah pemirsa dan kita semua di sini, insya Allah kita harus terbiasa dengan apa? Dengan bagaimana metode tabayun tadi. Kita aja baca hadis kan ada hadis sahih. Bagaimana kita melihat hadis hasan, bagaimana yang dhaif, bagaimana yang maudhu. Nah, kita terlatih, apalagi santri-santri harus terlatih. Jangan langsung diambil ya. Harus dicek dulu sanadnya kemana dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa di rumah itu menjadi tercerahkan. Oh betul, berarti bagaimana cara menghadapinya dan seperti apa di zaman Rasulullah ketika datang hoax. Masya Allah, begitu menarik yang disampaikan oleh guru kita Kiai Erik Yusuf. Luar biasa, terima kasih guru, sangat memberikan petunjuk, wawasan, informasi yang luar biasa buat para pemirsa semua. Jangan sampai kita termakan hoax, banyak-banyak untuk positive thinking dalam menyikapi segalanya. Persatuan adalah lebih utama dan saling menghargai dalam toleransi merupakan wujud dari Pancasila.
Setelah ini kita akan menyaksikan kembali seorang guru kita yang akan memaparkan dengan tema sikap Rasulullah terhadap istrinya. Namun setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia.